yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak. Bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Ternyata Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi, bukan pembimbing akademik pula. Kalau bukan pembimbing skripsi, firm. Kata dia, syaratnya itu harus di atas 50 tahun dan dia sendiri baru 3B dan pastinya usianya di bawah 50 tahun. 3B itu berarti ya baru masuk ya. Biasanya masukkan 3A kalau sarjana. Dan dia juga mengatakan bukan pembimbing akademik. Nah persisnya ini ada orang iseng yang datang ke Pak Kasmujo ya. Datang tak diundang tapi informasinya penting. Rismon Sianibar. Bro. Halo bro. Halo Bang Refli Harun. Luar biasa Bro Sianibar ini. Anda ini sebenarnya peneliti atau penyelidik atau penyidik? Saya hoki aja, hoki. Okay. Jadi luar biasa informasi yang Anda sampaikan. Ditulis dong live response Sianibar biar orang tahu ini kita sedang live. Jadi iya Bang. Bro, ya, sebelum Anda menjelaskan fenomena tadi, itu Anda rekam ya pas ngomong begitu? Fenomena apa Bang? Fenomena tadi bukan karena di balik pintu ada tadi yang the man live behind the door ya kan, the man behind the door. The man behind the door. Iya. itu Anda live di Bali Academy tadi. Oh jadi live itu. Jadi iya live itu Bang. Oke. Mungkin dipotong ya kan sama para YouTuber gitu Bang. Itulah bawa informasi. Jadi sebenarnya iseng-iseng juga karena kan mungkin Pak Kasmujo nggak terima saya ya kan Bang. Ya saya yang penting sudah kunjungi aja sekalian jalan-jalan. Ya udah kunjungan aja. Terutama ada seorang warga yang mendukung kita untuk menunjukkan rumahnya Pak Kasmujo di dekat Selokan Mataram itu di utara Fakultas Teknik UGM. Oh nggak jauh ya dari Anda ya? Nggak jauh dari UGM ya? Enggak Bang, itu cuma paling setengah kilo dari Fakultas Teknik UGM. Oh dari Fakultas Teknik UGM setengah kilo? Iya. Berarti sebelah di pinggir Selokan Mataram itu. Oh sebelah utara Selokan Mataram ya? Enggak, di depannya itu sudah Selokan Mataram. Di depan ada warungnya. Pak Kasmujo itu punya warung. Ya enggak, kalau misalnya kita membelah Selokan Mataram itu bagian utaranya ya, bukan bagian selatannya. Iya, bagian utaranya. Untuk kelihatan betul kan kalau saya alumnus UGM kan. Asli dong ya. Jadi kehidupannya sederhana sekali ya. Sederhana Bang. Pak Kasmujo sendiri sampai sekarang masih aktif jualan semacam kelontong gitulah, jualan seperti biasa kita temukan di kayak warung Madura begitu-gitu. Iya, ngekoskan juga nggak dia? Ngekoskan mahasiswa nggak? Nggak tahu Bang persisnya. Jadi persisnya yang pasti ada warungnya. Tiba-tiba Pak Kasmujo keluar, berikutnya juga ada juga selanjutnya statement keluar juga dari Bu Kasmujo gitu loh. Bilang apa Bu Kasmujo? Sama, bukan pembimbing skripsi maupun bukan pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Mohon maaf Pak, Bu Kasmujo ini orang berpendidikan juga atau orang biasa aja? Saya nggak tahu Pak latar belakangnya. Tetapi setelah saya wawancarai sebentar itu Pak Kasmujo, terus saya dengan Michael Sinaga datang lagi kan Pak Kasmujo sudah masuk karena sakit katanya. Terus baru terkilir menimba air untuk menyiram bunga sehari sebelumnya kata tetangganya. Jadi sakit kakinya. Nah akhirnya yang mau kami wawancarai adalah Bu Kasmujo dan hasil wawancara itu ya sama seperti Pak Kasmujo. Yang jelas firm bukan pembimbing akademik gitu ya? Iya, bukan pembimbing skripsi, bukan pembimbing akademik. Kalau soal pembimbing skripsi kan sudah dibantah oleh Jokowi sendiri. Iya. Dan Jokowi mengatakan dia pembimbing akademik.
Iya, ternyata hari ini kontradiktif bahwa Pak Kasmujo terus diulangi lagi dengan Bu Kasmujo sebagai istrinya kan, bahwa Pak Kasmujo bukan pembimbing akademik dari Pak Joko Widodo. Oke, kalau begitu saya mau masih 3B gitu. Saya mau katanya. bicara tentang probabilitas dengan Anda. Kalau ada dua keterangan yang berbeda tentang satu objek yang sama, maka sebutkan dua kemungkinan yang terjadi. Dua kemungkinan. Ya kalau Pak Kasmujo sendiri menyangkal bahwa dia merupakan pembimbing akademik dari Pak Jokowi, ya tentu saya maupun masyarakat luas mungkin ya lebih meyakini statement Pak Kasmujo. Oke, tapi itu kan bukan teori probabilitasnya kan. Probabilitasnya adalah itu keyakinan lah. Bukan, probabilitasnya adalah dua-duanya keliru, dua-duanya salah, atau salah satu yang benar. Iya. Nggak mungkin gitu dua-duanya benar. Nggak mungkin, Bang. Gitu loh. Dan atau kalau bahasa lainnya bohong, ya kan? Dua-duanya bohong atau salah satu bohong. Tidak mungkin dua-duanya benar. Hoki aja, Bang. Hoki ternyata loh. Kok pas ketemu gitu loh. Sama seperti waktu ke Fakultas Kehutanan kan menemukan skripsi. Saya heran ya, kenapa Anda sering sekali beredar di Yogyakarta padahal kan Anda orang Balige. Kan kemarin ke Solo dan ke Anda juga ke pengadilan Solo. Siap-siap dijadikan sebagai ahli ya, gitu. Iya, dan ke lokasi KKN Pak Jokowi kan, sempat kami dengan Pak Taufik. Desa apa? Ketoyan. Desa Ketoyan, kecamatan Wonosegoro. Itu ya, Desa Ketoyan itu ada memang. Ada, Bang. Tahun berapa? Boyolali. Tahun berapa? Nah itu kan menurut Dirtipidum KKN-nya Pak Jokowi katanya 1983. Iya. Setelah itu dikoreksi Pak Jokowi kan kemarin kalau nggak salah, atau kemarin awal 85 katanya. Awal 85. Ya. Kan sudah inkonsisten juga ini. Dan Desa Ketoyan katanya. Desa Ketoyan itu tahun berapa adanya? Bu Kepala Desa bilang tahun 83 katanya. Kami mengenal katanya ya, kata seorang warga, ada seorang berkacamata diminta tolong oleh seorang berkacamata itu untuk naik Vespa mengambil gitar ke Solo, dan dia berkesimpulan itu Pak Jokowi katanya. Tapi tahun 1983 gitu loh, Bang. Jadi kan simpang siur semua jadinya. Skenarionya nggak mulus nih kelihatannya nih. Iya, bagaimana mungkin keterangannya Pak Jokowi 1985 awal, Dirtipidum mengatakan 1983. Hari ini Anda harus baca juga itu keterangan Bitor Suryadi itu. Apa itu, Bang? Nantilah saya share videonya. Kita untuk kepentingan penonton ini dulu. Jadi Pak Ibu Kasmujo tadi, apa yang diomongkan Bu Kasmujo? Karena tadi di video tidak ada. Anda nanya apa? Ada, Bang. Kalau di live saya ada, Bang. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya, hai penonton sekalian, kalau mau lengkapnya ada di Live Balige Academy. Itu YouTube atau apa? Di live, Bang. Live YouTube kan? Iya. Jadi itu terkonfirmasi bahwa Pak Kasmujo memang singkat, bukan katanya pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi. Bu Kasmujo juga yakin juga bukan. Gitu loh. Jadi itu loh, baik pembimbing akademik maupun skripsi ya. Mungkin jadi kata-kata Bu Kasmujo, Bang. Jadi kata-kata Pak Kasmujo ini diafirmasi oleh Bu Kasmujo ya. Iya. Dan, gitu loh. Dan melihat fakta, melihat fakta dia cuma 3B, kemungkinan besar belum dipercaya juga sebagai pembimbing akademik, mungkin begitu juga ya. Iya, Bang. Karena begini, gitu. Kalau di Fakultas Hukum saya pembimbing akademiknya muda. Waktu itu dia masih bujangan juga untuk orang, masih S1 juga. Cuman saya membayangkan karena mahasiswa Fakultas Hukum itu kan banyak perangkatannya kan, nerimanya itu 250 orang. Kalau mahasiswa kehutanan kan mungkin cuma sedikit kan, karena itu. Iya, Bang, distribusinya kan dikit, Bang. Kami juga dulu karena dikit, yang dosen tua memang yang pembimbing akademik rata-rata. Kalau di elektro UGM, Bang, karena sedikit mahasiswanya. Iya, karena itu
menyangkut, kalau sekarang kan menyangkut honor juga itu kalau pembimbing akademik dan lain sebagainya. Tapi kan memang sebagai advisor kan, pembimbing akademik kan academic advisor gitu Bang ya. Kalau di luar negeri itu kan memang yang senior memberikan advice nasihat akademik Bang. Ya, tapi waktu pengalaman saya di hukum cuma sekedar menandatangani KRS saja, kartu rencana studi aja. Mungkin karena banyak Bang mahasiswanya kan? Mungkin. Jadi dia sih. Kalau kami enggak diberikan ini kau harus ngulang. Ya. Ini kau harus begini, harus begitu, baru nanti semester depan ngambil ini gitu Bang. Atau mungkin waktu itu karena pembimbing akademiknya muda, ini agak minder juga dengan ketua BEM-nya mungkin. Iya Bang. Karena Abang ketua BEM dulu ya. Tapi belakangan itu profesor yang menjadi pembimbing akademik saya itu jadi dekan 2 periode dan meninggal tahun lalu. Oh gitu. Ya, udah profesor. Ya, Oke, kita kembali kepada ini. Jadi apa yang Anda ingin katakan atau Anda ingin simpulkan setelah Anda kemudian menemui Pak Kasmujo, dan kira-kira kalau Anda berhadapan lagi dengan teman Anda Pitra siapa itu? Romadoni, apa yang akan Anda katakan? Atau berhadapan dengan lawyer-lawyernya Pak Jokowi gitu? Loh, kan kalau mereka mana dong bukti ininya? Kan kita kan tadi langsung live gitu loh, langsung mendatangi tempat ya, bertanya langsung gitu, terus diafirmasi juga dengan Pak Kasmujo. Jadi ya nggak ada, ya itu video natural saja dan itu nggak direncanakan ya. Kalau saya datang ke sana pun nggak ditemui juga nggak masalah sih bagi saya. Tetapi ya itulah hoki Bang, ya kan, unpredictable. Ya, itulah informasi kita sediakan kepada publik bahwa pengakuan Pak Kasmujo maupun Bu Kasmujo itu bertentangan dengan pengakuan Pak Jokowi sebagai pembimbing mahasiswa akademiknya kan. Oke, nanti mereka akan bilang lah, ya bisa jadi orang itu lupa, keliru, pembimbing akademik, pembimbing skripsi, tetapi kan it doesn't mean bahwa dia tidak punya ijazah asli. Gimana? Ya nggak apa-apa Bang, cuma kan alasan mereka kan ya mereka punya alasan sendiri, kita hargai. Tetapi kan kita kan sekarang sudah investigasi, artinya ya kita tanyakan langsung. Ya itulah, kalau mau disanggah ya silahkan, kan begitu. Tapi kan tetap aja ada elemen-elemen kontradiktif yang nggak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi kan. Tadi pembimbing akademik tahun di mana KKN juga kontradiktif, bahkan dengan statement Dirtividum sendiri. Di situ aja sudah tidak bersesuaian juga. Jadi terlalu banyak hal-hal yang tidak berkesesuaian ini. Bagaimana publik mau percaya? Jadi beda Anda dengan pendukung Jokowi kelihatannya adalah soal Anda mengemukakan fakta, mereka mengemukakan keyakinan. Nah itulah Bang. Jangan lupa loh, di akhirat tuh keyakinan itu lebih penting daripada fakta, kata-katanya itu. Tapi di akhirat sih, kalau untuk ijazah kayaknya agak berbeda rasanya ya. Ya Bang, jadi itulah. Jadi kan kita menyajikan berikutnya juga tentang koran KR. Tadi kita juga berkunjung ke kedaulatan rakyat. Iya, tapi tutup katanya Senin dan Jumat sampai Jumat katanya buka. Dan mereka punya pustaka lengkap katanya hariannya itu. Jangan lupa itu tanggal 18 Juli ya, tahun 1980 pengumumannya ya. Iya, 18 Juli 1980. Dan 18 Juli itu unfortunately ternyata ulang tahun Roy Suryo itu. Oh ya. Selamat ulang tahun Mas Roy. 18 Juli. Itulah yang akan kita cari. Dan tuh kan 18 Juli 1968 tuh Roy Suryo. Tapi ya ini berita sedih saya juga, 18 Juli ini tanggal kematian ibu saya. Oh gitu Bang. Ya, 18 apa Juli. Semua ya? Nah, kan saya kan tamatan UGM asli soalnya. Itu. Nah inilah kan kita berasumsi
Walaupun Roy saya ini dulu ya, saya disclaimer dulu. Kalau Anda tanya nama Refli Harun nggak ada di UGM. namanya Refli aja ya Bang ya. Ada lah pokoknya. Saya tidak mau disclosure ya kan. Oh, oke bang. Gitu. Oke, tapi orang tahu kan mukanya, yang penting mukanya orang tahu kan. Artinya terlalu banyak orang mau bisa mengatakan bahwa saya itu pernah kuliah kan ibaratnya. Jadi berdasarkan temuan yang Anda tidak sengaja temukan ini, ya, apa yang Anda ingin sampaikan atau Anda ingin lakukan atau Anda ingin beritakan atau Anda ingin konsolidasikan dengan rekan-rekan Anda, Roy Suryo CS, atau dengan lawyer Anda? Tadi sudah saya beritahukan kepada Pak Roy, kayaknya Pak Roy juga nonton tadi live-nya tadi itu, menemukan fakta itu juga kan supaya disebarluaskan ketika live dengan Zoom atau datang studio di sejumlah TV, ya perlu disebarluaskan juga fakta itu, karena itu kan fakta kan Bang, bahwa yang kita wawancarai orang yang bersangkutan, berikut juga dengan sang istri Bu Kasmujo. Jadi ya itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan publik yang harus dijawab oleh UGM maupun Bareskrim. Ya kan Bang, ya, jadi ketidaksesuaian tahun KKN. Masa kita dipaksa untuk percaya, sementara puzzle ketidakpercayaan itu luar biasa. Iya, makanya saya bilang tadi sama Pak Kasmujo, ini demi sejarah Indonesia Pak, karena yang kita ungkit ini kan bukan orang sembarangan. Anda nggak bilang kalau sejarah Indonesia sedang ditulis ulang itu oleh Fadlizon dan kawan-kawan? Nah itu enggak. Sayangnya dia bukan lulusan UGM dia, nanti salah lagi dia nulisnya. Nah itulah Bang, jadi mudah-mudahan Senin sampai atau Jumat nanti saya cari lagi ya. Itu kalau bisa ya itu ya saya acak lah hari kedatangan saya, nanti ada sesuatu kan. Oke, hati-hati 18 nanti khusus edisi 18 Juli hilang nanti dia dari perpustakaan. Ya kalau hilang kejanggalan lagi dong Bang. Oke. Ya, atau saya minta seorang warga sih ada tadi sudah supaya random. Kalau saya kan nanti dikenal malah ditolak. I see. Jadi ada seorang warga tadi menyodorkan diri. Oke. Jadi warga yang menyodorkan diri itu perlu dipasang fotonya. Enggak lah Bang, karena dia ini. Anda serius sekali. Enggak, takut keselamatan dia. Dicandain bu serius ya kan? Ya nggak mungkin lah kita pasang fotonya kan. Gitu. Untung tadi Pak Kasmujo nggak bilang ya, dia nggak ngeh. Menurut Anda dia ngeh nggak dengan Anda? Ngeh lah Bang. Enggak, jadi ngeh itu bahasa Indonesia juga sudah. Pak Kasmujo sudah ingin jujur aja begitu kayaknya. Saya juga harus jujur deh. Gitu ya, dijawab aja begitu. Gitu. Jadi ya itu mungkin membaca medsos juga mungkin Pak Kasmujo ya. Iya, yang kan dia kan Jokowi, orang terdidik gitu. Ya, dosen kan enggak. Iya. Walaupun tampilannya seperti rakyat biasa sekarang, tapi kan dia dosen sesungguhnya. Iya, jangan-jangan ya menurut saya dia ya sudahlah saya sebutkan aja fakta yang saya ketahui ya sudah. Itu kan, tapi kenapa ada Hansa Praskala di mukanya 2 biji itu? Nah, tadi menurut keterangan penjual kelapa di seberangnya selokan itu, di dekat rumahnya itu, kelapa muda katanya sehari sebelumnya Pak Kasmujo tergelincir gitu. Oke. Tergelincir ketika menimba air dari selokan Mataram itu untuk bunganya, pada saat itu katanya terjatuh gitulah, mungkin akibatnya itu mungkin. Ya kita kan nggak bisa ngomong soal konspirasi ya, tapi ngeri kali. Ya kan? Ya itulah Bang, yang saya pahami tadi Bu Kasmujo juga udahlah nyatakan aja as it is gitu apa adanya, terserah gitu, yang pasti itulah yang mereka tahu gitu. Anda gitu ini nggak cerita nggak setelah siapa aja yang datang ke rumah setelah ribut-ribut atau nama dia muncul ke permukaan selain Pak Jokowi sendiri? Enggak sih Bang, enggak sempat mengungkit itu. Kalau yang penting 2 pertanyaan saya itu terjawab sih tuntas tadi. Terjawab sudah bahwa menurut Pak Kasmujo
bukan pembimbing akademik Pak Jokowi. Menurut Pak Jokowi ternyata Pak Kasmujo pembimbing akademik. Nah, itulah publik sudah mengetahui dua statement yang saling bertolak belakang itu, ya silahkan polisi menjawab dan UGM menjawab, kan gitu, Bang. Jangan makin kencang menyatakan Anda memfitnah. Iya, Bang, itu Karena kan nggak fitnah kan, Bang. Ini namanya public scrutiny, ya kan? Public oversight, public investigation. Nanti ada lagi yang mengatakan yang berhak melakukan investigasi itu hanya yang berwajib polisi. Kalau Anda berpura-pura sebagai investigator, Anda akan dihukum. Anda dianggap melanggar hukum. Waduh. Ya ada yang ngomong begitu kan kemarin di iNews kan. Iya, Bang. Dia tidak bisa membedakan orang berpura-pura menjadi investigator dalam rangka cari keuntungan. Apapun orang yang misalnya orang tiba-tiba pakai seragam polisi nangkap orang minta duit, itu kan itu beda. Iya. Kalau ini kan tadi kan cuma silaturahmi. Iya. Iya, dan sekalian juga kita beli rokok di warungnya Bu Kasmujo tadi kan, sekalian canda-canda gitu loh, Bang. Tapi tolong Anda jangan sebutkan merek rokok Anda ya, karena nanti di sini dianggap iklan lagi. Iya, Bang, ya. Walaupun kalau disebutkan jangan-jangan tiba-tiba Anda di-deploy satu gerobak rokok. Jangan-jangan jadi endorser di situ, Bang. Jadi endorser ya kan. Oke, Bro. Silakan closing statement, apa yang Anda ingin katakan dengan fakta baru ini. Closing statement, kejanggalan semakin banyak. Tahun KKN makin ada perbedaan tahun. Yang Pak Jokowi mengatakan 1985 awal, Dirtipidu mengatakan 1983, Kepala Desa Ketoyan mengatakan 1983, yang tetapi informasinya katanya masih. Lihatlah betapa kejanggalan ini meninggalkan kebingungan yang semakin banyak begitu loh. Tentu kami berikut juga dengan dosen pembimbing akademik itu, Pak Kasmujo mengatakan bukan, Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmujo pembimbing akademik. Jadi ini kan informasi yang kami dapatkan ketika secara kunjungan nyata gitu, Bang, bukan fitnah atau segala macam. Tetapi ya kami tidak mau dibungkam dengan kata diam gitu, Bang. Nggak bisa. Memang Anda siapa menyuruh kami diam gitu loh. Kami akan melanjutkan ya dengan cara kami sendiri gitu loh, Pak. Luar biasa ya. Ya mudah-mudahan Anda bisa terus mengungkapkan kebenaran ya kan. Jadi nanti kan dulu ada yang namanya pahlawan tanpa tanda jasa kan. Iya, Bang. Nah saya jangan sampai kemudian pahlawan tanpa tanda ijazah. Kalau saya, Bang, pahlawan tanpa bohir. Pahlawan tanpa bohir sejak Anda lahir begitu ya. Oke, Bro, makasih banyak ya. Ngabalin. Oh iya, Pak. Iya, Bang. Oh, salam. Oh, kalau ketemu ngabalin Anda bilang salam bohir gitu ya. Ya, salam bohir. Oke. Gitu. Orang yang biasa main dengan bohir itu ya selalu curiga kita did the same thing ya kan, like he did ya kan. Gitu. Begitulah. Oke, Bro, makasih banyak ya. Makasih. Nanti banyak, kita live lagi kalau ada perkembangan baru dari Anda. Luar biasa. Oke, Bang. Pokoknya jaga kesehatan selalu, Bang. Oke, sehat-sehat semua ya. Yes, you too. Oke, Bang. Yo, selamat sore. Oke, sore, Bang. Ya, saudara sekalian, itu tadi dari Rismond Hasiholan Sianivar. Dia mengatakan firm bahwa Kasmujo sendiri dari mulutnya ya, dari mulutnya sendiri. Ya kan? Jadi aku bukan pembimbing akademik dan aku bukan pembimbing skripsi pula. Itu yang disampaikan langsung oleh Kasmujo ketika didatangi oleh Rismond Hasiholan Sianipar, dan tidak ada kata-kata lain. Itu saja two strong messages itu yang disampaikan Kasmujo. Ya. Jadi dia menyangkal kejadian 2017 ketika Jokowi mengatakan dia pembimbing skripsi, dan kemudian
juga menyangkal kalau dia pembimbing akademik. Saya membayangkan ya, sejak 2017 sampai kemudian 2025, 8 years gitu. Berarti kan Pak Kasmujo sudah tahu itu watak the leader ya, his leader or maybe his president. Dengan kejadian itu kan nggak mungkin dia lupa atau lupa-lupa ingat, karena dia sendiri firm mengatakan dia itu baru 3B dan untuk menjadi pembimbing akademik itu di atas 50 tahun dan dia belum ya. Jadi he was not qualified for the pembimbing akademik, pembimbing skripsi kan. Jadi nggak mungkin dia lupa muridnya. Kan kalau lupa murid itu, waduh saya lupa nih banyak sekali yang saya bimbing. Oke. Tapi at that time dia bukan, he was not qualified untuk menjadi pembimbing akademik. Yes, as an academic advisor atau termasuk juga thesis advisor ya, belum bisa dia. Begitu sobat RH sekalian. Coba kita bacakan komentar sobat RH. Kejahatan Jokowi sangat luar biasa karena melibatkan banyak orang, bahkan orang-orang tidak berdosa seperti Pak Kasmujo pun ikut dilibatkan. Diam, Jack Kahuma. Tolong Pak Kasmujo dibawa ke lembaga perlindungan saksi. Akhirnya Pak Kasmujo membuat geger lagi, duar, termul dan penasihat kelojotan. Masih ada waktu untuk Rektorat UGM mengembalikan kredibilitas UGM dengan cara bicaralah jujur demi kebenaran skripsi ijazah UGM. Jokowi apakah benar palsu? Pak Kasmujo sudah jujur, takut dosa dan takut keseret. Terima kasih Pak Kasmujo, Anda sudah jujur pada rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak Kasmujo. 8 tahun simpan simpan rahasia ya. Kemudian Habib Rizik bilang sehat di penjara 4 tahun. Terus Mulyono bohongnya jelas berapa tahun hukumannya. Kita jangan bicara dulu itulah. Kasmujo serba salah. Mau jujur takut penjara, mau bohong takut dihajar munkar nakir entar. Kemudian para termul lagi menggerutu akibat kejujuran Pak Kasmujo. Termul nyerah nyebokin dewanya. Terus-terusan dihujani fakta. Termul ngamuk, diam. Kalau saya disuruh berhenti berbohong maka saya akan lawan. Adukan aja Jokowi kalau sudah terbukti ijazah palsu jangan lama-lama. Bro, kalau sudah dilaporkan itu sudah diadukan Dumas ya, pengaduan masyarakat. Justru ini saatnya kekuasaan yang lebih tinggi bergerak. Kalau hanya mengandalkan katakanlah Bareskrim nggak mungkin menepuk air di dulang terpercik di muka sendiri ya. Berarti Bareskrim tidak pernah mengklarifikasi kepada Bapak Kasmujo dan koran KR. Sebegitu teledornya selever Bareskrim dengan skill aparaturnya dan sop yang dipunyai. No. Ini mohon maaf ya. Teledor itu kalau Anda doing a professional thing. Netral everything. Dan Anda as a human being, Anda teledor. Tapi kalau from the beginning, Anda wanted to be a protector of somebody's interest misalnya, ya nggak bisa. Jadi Anda hanya bisa dikatakan teledor kalau sejak awal Anda memang netral and professional doing something. Tetapi karena Anda manusia biasa, ya ordinary people, maka bisa jadi ya manusiawi, ya humans. Tapi masalahnya adalah kalau dari awal tidak ada netralitas, ada keberpihakan. Nah, itu yang paling berat. Insya Allah sudah bisa dipastikan ijazah Jokowi palsu dan semua yang disampaikan Jokowi selama ini ada kebohongan. Pantas disebut si raja bohong oleh IBHRS. Semoga Jokowi Ini indikasi bahwa Jokowi nggak pernah kuliah, dosen pembimbing akademik dan skripsi aja dia nggak tahu. Begini saudara sekalian, saya tidak tahu apakah dia kuliah atau tidak. I don't know exactly. Tetapi kalau kita lihat dari Dirtipidum, ya ada nama Joko Widodo tapi malah terregistrasi sebagai mahasiswa sarjana muda. Dan itu di tahun akademik 80-81 dan 81-82. Tidak ada tahun akademik 82-83 dan seterusnya. Karena tidak terekspos waktu dia registrasi tahun-tahun berikutnya. Jadi
Bisa jadi cuma 2 tahun saja. Kemudian apalagi ya, Pak Kasmujo sejak dari awal jadi bagian dari kebohongan Joko. Jadi dia sengaja ikut memblow up untuk pengalihan isu pemakzulan F4. Saya mengatakan nantilah kita bicarakan soal itu ya. Wong ketemu Pak Kasmujo juga tidak. Maksudnya siapa yang nggak ketemu? Penasihat yang perlu dinasihati, penasihat kok arogan. Cuma sama istrinya. Wadaw. Ini ayat cahaya ini Anda nggak nonton ya, Allahu Akbar. Jadi kepada yang telat nonton ya, tadi sudah kita putar pertemuan Rismond dengan Bapak Kasmujo ya. The man behind the door. Manusia pria di balik pintu, kan begitu. Nah, dia sudah firm mengatakan bukan pembimbing skripsi, karena untuk membimbing skripsi usia harus di atas 50 tahun dan dia baru 3B. Gak mungkin dia jadi pembimbing skripsi. Tapi begitu ditanya apakah dia pembimbing akademik, dia juga bilang enggak, tidak. Jadi 2 tidak yang sudah terkonfirmasi. Tidak pembimbing skripsi dan tidak pembimbing akademik. Begitu ya. Kok cuma sama istrinya nih? Kalau telat nonton jangan langsung komentar bro. Justru video sama istrinya tidak kita dapatkan, nanti didapatkan di Balige Akademinya punya Rismond ya. Kemudian sejak kemeja kotak-kotak masuk Jakarta saya sudah tidak percaya. Note, presiden dengan predikat sebagai finalis presiden terkorup dunia versi OCCRP. Sekalian Bang Rismond di Jogja temui Profesor Pikus, terkenal ceplas-ceplos bersaksi tentang Pak Kasmujo. Profesor Pikus, siapa itu? Innalillahi, punya pemimpin Indonesia kok ngomongannya mencela-mencele. Diam, hahaha, senang aku lihatnya. Berapa Bang Rismond udah menang di atas angin. Gara-gara satu orang UGM terpecah menjadi 2 Universitas Gajah Mada dan Universitas Geng Mulyono. Kemudian sekalian Bang, oke. Berarti Bareskrim tidak pernah mengklarifikasi. Oke. Bohong menyatakan pembimbing skripsi diturunkan menjadi pembimbing akademik. Ketahuan bohong lagi. Ntar lagi turun jadi pembimbing apa ya? Kebohongan akan selalu ditutupi dengan kebohongan. Nah, ini yang jadi masalah. Tidak pernah klarifikasi oleh Bareskrim. Bareskrim mendinai fakta Kasmujo, temuan Rismond, temuan Roy Suryo, Dr. Tifa. Kalau professional investigator nggak begitu, tidak sepihak atau sudah punya kesimpulan sebelum bekerja ya. Dan ujung dari press conference-nya mengajak untuk ini tidak terlalu penting bicara tentang pembangunan dan lain sebagainya. Pembangunan itu selalu penting, tetapi kejujuran juga penting. Kita tidak bisa membangun di atas ketidakjujuran. Kan ini ujian bagi kita menjadi bangsa yang jujur dan membuat atau menulis sejarah dengan cara yang benar. Pak Kasmujo masih punya rasa takut sama Tuhannya. Jadi dia memilih jujur. Kemudian RH channel keren, suarakan terus kebenaran yang berbasis fakta dan nurani. Bagaimanapun Jokowi tidak bisa diadili baik ijazah palsu maupun membuat carut marut bermuka 2 haus kekuasaan. Yang bisa mengadili hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bang Refli Harun, ingat dia mantan presiden. Rashid Ridho, kita bisa banyak diskusi soal itu ya. Tentu harus kita bedakan di mana dia bisa diadilinya. Tentu pengadilannya adalah pengadilan biasa, nggak seperti kata Kodari ya. Wah, mana ada ini yang namanya Gibran diadili di pengadilan negeri? Nggak bisa. Seorang presiden dan wakil presiden tidak bisa diadili di pengadilan negeri karena dia berlaku yang namanya forum privilegiatum dalam hal pengadilan, yaitu di MK saja. Tetapi kalau untuk dia pengadilan setelah dia tidak lagi menjadi presiden, nah itu baru berlaku walaupun dia berbohong atau melakukan tindak pidananya ketika dia menjadi presiden. Yang paling penting adalah waktu kasus itu akan diproses. Itu patokannya.
Begitu sobat era sekalian, saya kira saya cukupkan ya pembelajaran publiknya. Sekali lagi Kasmujo mengatakan I'm not his academic advisor ya, dan juga not his thesis advisor. Jadi dia adalah ya dosen Fakultas Kehutanan, itu saja. Itu saja saudara sekalian ya, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mengungkapkan kebenaran tanpa harus memojokkan siapapun, tapi kita ungkapkan kebenaran apa adanya. As it is, like Rismond Sianipar said. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.